Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ada 20.000 penonton yang memenuhi Stadion Mapei, dan setidaknya 15.000 penonton diantaranya adalah fans Inter. Sepertinya kita sedang berada di San Siro. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Ya, sepak bola emang begitu ya teman-teman. Sangat amat sulit untuk ditebak. Gimana ceritanya sang juara Italia yang sangat mendominasi di Serie A ya, dengan produktivitas gol paling tinggi, jumlah kebobolan juga paling sedikit. Ternyata kita harus takluk 2 kali, home and away, oleh tim peringkat 19, tim yang berada di zona degra. Aduh, gila, bisa gitu ya teman-teman. Ini berarti teman-teman, sepanjang musim ini kita cuma takluk 2 kali, dan keduanya takluk oleh satu tim yang sama, Sassuolo. Dan menariknya lagi teman-teman, sepanjang musim ini Sassuolo sebelum bertemu dengan Inter dini hari tadi, mereka baru pernah menang 6 kali. Ini berarti sekarang Sassuolo telah mengemas 7 kali kemenangan, yang mana 2-nya dari Inter, kemudian 1-nya dari Juve. Bisa gitu ya sepak bola. Sedangkan dari sisi Inter sendiri teman-teman, sepanjang musim ini ya, Inter adalah satu-satunya tim yang mampu terus mencetak gol di setiap pertandingannya. Akhirnya rekor tersebut musnah sudah dini hari tadi. Untuk pertama kalinya Inter tidak mampu mencetak 1 gol pun sepanjang 90 menit. Padahal kalau kita lihat catatan gol dan jumlah kemasukan, Inter sepanjang musim ini menjadi tim yang paling produktif, mencetak 80 gol. Sementara itu, Sassuolo adalah salah satu tim yang pertahanannya paling keropos. Mereka total sudah kebobolan 70 gol. Jadi yang satunya mampu mencetak 80 gol, dan yang satunya lagi kebobolan 70 gol. Akan tetapi hasil pertandingan dini hari tadi sangat mengejutkan. Sassuolo menang 1-0 dari sang juara Italia. Hasil pertandingan dini hari tadi benar-benar menjadi pembuktian ya, bahwa Sassuolo benar-benar the giant killer, momok bagi tim besar, dan mereka adalah Barcelona versi jersey warna hijau ya. Ketika menghadapi tim-tim besar, tim-tim papan atas, Sassuolo berubah menjadi Barcelona ya, Barcelona versi warna hijau. Mereka sangat sulit ditaklukkan dan bahkan kerap kali mereka yang menang. Tetapi yang paling nyebelin itu kipernya anjir. Si Konsili tiap ketemu Inter kodamnya berubah jadi Buffon. Atau jangan-jangan teman-teman, di pertandingan dini hari tadi adalah pengecualian ya. Sassuolo tampil tidak bagus-bagus banget, tidak seperti Barcelona. Bahkan mereka sebetulnya bermain jelek. Sementara di sisi lainnya Inter justru tampil jauh lebih jelek lagi. Para pemain masih pada belum sadar ya, gara-gara mabuk-mabukan euforia pesta Scudetto. Kalau menurut teman-teman, kekalahan dini hari tadi pengaruh terbesarnya apa nih? Apakah memang Sassuolo-nya yang terlalu jago, atau Internya yang luar biasa kacrut? Untuk jalannya pertandingan dini hari tadi, menurut gua sangat sesuai dengan ekspektasi yang gua sampaikan di konten sebelumnya ya, bahwa pertandingan tidak akan berjalan dengan mudah, akan ketat banget. Sassuolo akan berusaha setengah mati untuk lolos dari zona degra. Lalu kemudian ada 2 harapan gua yang akhirnya tercapai secara bersamaan ya. Yang pertama, Yann Sommer akhirnya clean sheet lagi. Ya gimana nggak clean sheet, bahkan dia tidak dimainkan sama sekali. Itu Inzaghi kenapa sih kok yang diturunkan malah Audero? Lalu harapan gue yang kedua adalah Lautaro mencetak gol. Ya, tetapi akhirnya ujung-ujungnya dianulir ya, karena dianggap offside. Tapi memang sih sepanjang 90 menit itu ngantuknya luar biasa teman-teman. Padahal Inter sangat dominan dalam penguasaan bola teman-teman, 76%, dan menghasilkan 14 kali shoot. Tapi dari 14 kali shoot itu, yang shot on goal cuma 1, itu lewat Alexis Sanchez. Selebihnya shot Inter di pertandingan lawan Sassuolo lebih banyak nembak burung ya. Ini para pemain pada nafsuan semua. Dan kita dapat 1 peluang emas sih, Dumfries dari sisi kanan ya. Terbuka banget, shoot dari dalam kotak penalti, tapi masih melebar. Dan Dumfries ini sih memang yang jadi bintang di pertandingan lawan Sassuolo. Padahal Dumfries ini baru aja gue bangga-banggain. Gue bikin konten khusus untuk Dumfries ya, gara-gara pertikaian dia dengan Theo Hernandez. Langsung buruk banget nih penampilan lawan Sassuolo.
kebobolan kita ya gara-gara dia ya. Ya sebetulnya maksudnya baik, dia berduel dengan Doik, maksudnya menjaga bola supaya goal kick. Bolanya malah kerebut dan akhirnya Doik memberikan assist ke Llorente berujung gol. Setelah gol tersebut praktis Sassuolo cuma bertahan menunggu kesempatan untuk serangan balik. Gue sempat berharap Inzaghi mengeluarkan ajian-ajian ya saat turun minum. Biasanya kan Inter gacor banget tuh di 15 menit awal babak kedua. Tapi ternyata untuk kali ini ajian Inzaghi juga gagal. Di 15 menit awal babak kedua kita sama sekali tidak membahayakan gawang Sassuolo. Nah ini sebetulnya sangat disayangkan teman-teman, karena stadion Sassuolo itu sebetulnya penuh dengan para fans Inter. Ini reporter Sky Sport namanya Barzaghi, dia bilang begini: ada 20.000 penonton yang memenuhi stadion Mapei dan setidaknya 15.000 penonton diantaranya adalah fans Inter. Sepertinya kita sedang berada di San Siro. Dan memang benar sih, atmosfer San Siro di stadion Mapei tadi malam sangat amat terasa ya dari layar kaca. Itu suara yel-yel, teriakan-teriakan penonton lebih terdengar dari yel-yel fans Inter sih dibandingkan Sassuolo. Akan tetapi sayangnya kita mengecewakan 15.000 fans Inter yang memenuhi stadion Sassuolo ya. Dan ini setelah selesai pertandingan, Inzaghi bilang begini di sesi konferensi pers: selama 1 pekan ini adalah pekan Scudetto yang penuh dengan kegembiraan. Kami banyak melakukan perayaan dan kami memenangi Scudetto ini dengan pantas. Kami sangat menantikannya. Kami tahu betul betapa berartinya meraih bintang kedua. Kami sangat menikmatinya. Akan tetapi di malam ini tidak ada euforia seperti itu karena kami tidak terbiasa kalah. Kami memohon maaf atas kekalahan tersebut. Ya sudahlah ya teman-teman, ikhlasin aja. Siapa tahu dengan kekalahan dari Sassuolo ini kita dapat courtingan Fratesi. Lagian kita juga sudah tidak menentukan apapun, kita tetap juara Italia. Tetapi kenapa kekalahan pasti menyesakan ya? Atau jangan-jangan secara mentalitas kita sebagai penonton juga telah meningkat nih. Mentalitas para pemain meningkat, mentalitas kita juga jadi meningkat. Kita menjadi penonton yang tidak terbiasa kalah. Kita menjadi penonton yang terbiasa dihibur oleh Inzaghi Ball ya, yang produktivitas golnya tinggi dan pertahanan sangat solid. Jadi ketika ada kekalahan sekali aja, aduh itu nyeseknya sampai berminggu-minggu. Dan dengan kekalahan ini teman-teman, impian kita untuk mencetak 100 poin di musim ini otomatis buyar ya. Berarti ini poin maksimal kita 98. Lalu impian Sommer untuk memecahkan rekor clean sheet di Serie A juga sudah pasti gagal karena tinggal tersisa 3 pertandingan lagi. Akan tetapi kalau Yann Sommer mampu clean sheet di 3 pertandingan tersisa ya, setidaknya nama Yann Sommer akan setara dengan Provedel, De Santis, dan Buffon sebagai kiper Serie A dengan catatan clean sheet terbanyak dalam satu musim. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Dan dengan kekalahan atas Sassuolo, ini semakin menegaskan rekor buruk Audero. Setiap kali dia dimainkan, kita lebih banyak apesnya dibandingkan menangnya ya. Aduh, nomor Audero lah untuk musim depan, please, nggak perlu lagi. Dan kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, gue mau baca cerewetan member. Yang pertama ada dari Interisti 20, dia bilang begini: Berardi sih, semoga dia ke Inter. Ini konteksnya adalah di konten sebelumnya gue ngomong kan kalau Sassuolo sampai Degra ini akan ada banyak pemainnya yang hijrah ya, akan tetap stay di Serie A. Lalu kira-kira siapa nih pemain Sassuolo yang bisa kita ambil, kita comot dengan harga murah ya, karena mereka pasti obral pemain lah. Lalu kemudian cerewetan yang kedua dari member ada dari Dida Deviansah 7597, dia bilang begini: apa cuma gua ya yang biasa aja ketika melihat Seedorf, Pirlo, Cannavaro dan lain-lain sukses di klub rivalnya Inter? Gue jujur juga biasa aja sih. Ketika ada seorang pemain pindah dari Inter, gue seketika lupa loh. Kayak Ibra pindah ke Barca, ya udah lupa karena fokus gue udah langsung ke Milito. Ketika siapa terakhir, Lukaku gak jadi ke Inter, dia pindah ke Roma, ya gue juga udah lupa karena kita akhirnya memiliki bintang-bintang baru yang lain. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceki.